Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali pemirsa bersama kami di acara Sukma Cikarang Official. Bersama saya Ki Topan Samudra dengan Eyang Sapu Jagat sebagai praktisi naturalnya. Kebetulan kita masih mencari jejak atau penelusuran punggawa-punggawa peninggalan dari Prabu Siliwangi. Untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan sedikit arahan-arahan atau dari Eyang Empu. Mungkin ada sebelum acara ini dimulai, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Baik, Eyang. Ya. Di sini ini daerah Kabupaten Bekasi ya. Bekasi. Ya. Nah, sekarang ini dilihat dari situasi di sini, dulu itu insya Allah itu tempat kesatrian. Tempat kesatrian dari Panglima Prabu Siliwangi. Ya, makanya kelihatannya ini itu dulu yang memimpin di sini itu namanya Ki Lodoyo, senopati dari kerajaan Prabu Siliwangi. Nah, untuk itu coba kita, ini kan baru gambaran, makanya untuk kejelasan yang insya Allah kan mau Prianto di sini 1-2 jam, mohon petunjuk dari unsur-unsur yang terkait di sini lewat gaib gitu loh. Ya begitulah, nanti kita lakukan ritualan. Jadi mohon maaf ya, jadi Ki Lodoyo ini sebagai panglima yang memimpin peperangan pada saat zamannya Prabu Siliwangi. Nah, baik gitu. Kalau gitu untuk mempersingkat waktu, gimana kita langsung mulai yang untuk penelusurannya? Ya, kita kalau yang kan gini, indikasinya saya tetap minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa lewat penghuni-penghuni yang ada di sini. Nah, makanya saya mau tirakat dulu 1-2 jam itu dengan murid-murid saya yang mengikuti itu ya, Abdi Samudra ya. Baik, Eyang, terima kasih. Para pemirsa, mari kita langsung saja mengelilingi ke area di sekitar. Mudah-mudahan ada hal-hal penting dari penelusuran pada malam hari ini yang akan kita ambil ilmunya. Baik, kamera ikutin saya. Ini pemakaman di sini yang cukup sedikit ya. Ada hanya beberapa ini yang diketemukan untuk zaman sekarang ini, dulunya ya banyak para prajurit Senopati dari Pajajaran itu. Cuma mungkin tertutup karena tertimbun tanah ya. Ya gitu. Ini kan hanya dianukan lagi tuh, dibangkitkan itu yang kelihatannya masih bisa dibangun lagi gitu loh. Baik, Eyang, boleh tuntun kita, Eyang, untuk ke arah selanjutnya? Ayo kita ke sana. Baik. Kalau untuk melakukan riado atau ritual yang tadi yang disebutkan itu di mananya, Eyang? Kelihatannya di daerah ini juga baiklah. Kita mohon petunjuk nanti bagaimana kelanjutannya, terus petunjuk yang didapat nanti bagaimana. Baik, masih kita penelusuran ya. Ini daerahnya masih hutan, daerahnya masih ini ya, yang ini masih dibilang seperti hutan, tapi jalannya tidak terlalu sulit ya, yang masih bisa dilihat dengan jelas karena memang kebetulan pada saat malam hari ini bulan terang, cuaca terang juga, bulan terang juga. Sepertinya ini bekas tanaman sawah ya, yang ya.
yang kesatrian gitu. Ya kelihatannya Allah. bagus di sini. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Baik ya. Ini teman-teman masih mencari tempat yang pas untuk melakukan ritualnya Eyang dengan murid tertuanya. Kita masih mencari tempat di mana yang masih masuk ke dalam itu kelihatan terlalu. Hati-hati, kita sudah cukup dalam. Coba hati-hati teman, kita Itu kau lihat sana. Di sana itu ada penghuni yang iya yang apa gimana kok yang di sana itu. Di sana itu duduk itu pakai baju putih-putih itu. Coba kamera tolong dibantu sorot ke arah sana. Tapi kenapa panturan sini ya sudah dia malah berdiri kok. Sudah berdiri lagi. Dan seperti yang kita lihat ya teman-teman, ini di depannya seperti ada pabrik ya teman-teman, terlihat jelas ya pabrik besar. Mari teman-teman, kita masih menelusuri ke paling dalam, lebih dalam lagi. Jalanannya di sini agak sedikit sulit karena memang bekas seperti tanaman yang sudah dicangkul ya teman-teman, dan banyak pohon-pohon yang liar juga yang bertumbuhan. Ini kita berjalan lagi, kita ke makomnya para panglima yang ada di sana. Baik Eyang. Baik pemirsa, kita masih melangkah mengikuti langkahnya Eyang untuk ke arah makomnya para panglima yang pernah menginjak di area sini teman-teman. Untuk aura-aura yang ada di sini yang gimana yang rasakan sejauh ini? Kalau ini aura di sini kelihatannya ya lewat mata batin yang saya lihat itu memang masih banyak itu sukma-sukma bergentayangan, karena banyak di sini juga tempat panglima perang, juga tempat penjara penyiksaan pada zaman itu. Jadi ya gitu, kadang itu masih menjerit-jerit, suaranya itu kedengaran. Lonceng-loncengan kan pendengaran ini di tengah malam kayak gini kan. Pendengaran itu kan dulu orang-orang yang dianggap salah pada zaman Prabu Siliwangi yang di Ki Lodoyo itu kan tempat-tempat penyiksaan di sini toh. Bisa dikatakan yang diberi hukuman lah Ya, yang gitu, ya. yang tempat Baik Eyang, kita sambil jalan menelusuri lagi. dan masih panjang. Hati-hati Eyang, jalannya cukup lumayan terjal. Untungnya pada saat malam ini terang, tidak ada hujan, dan alhamdulillah terlihat gitu jelas tanaman-tanaman rumputan yang kita akan lalui, terlihat tidak ada lubang, alhamdulillah tidak ada yang Ini kelihatannya dijangkau. yang nanti ritualnya di sini. Coba disediakan tempat. Gimana Yang? Ini apa di mana ya? Ini di sana, sebelah sana tempat yang kiranya untuk meditasi. Dan sini. Nah, di sini ada pancaran, sudah agak dekat dengan pemukiman. Maksudnya sudah dekat dengan pemukiman goib di sini Yang? Ya. Iya. Tapi kurang lebih Eyang dan murid tertua yang akan melakukan riado wiritan di sini Yang ya. Ya, ini coba Di sini. disiapkan peralatannya itu. Baik teman-teman, ini proses yang akan dimulai oleh Eyang Sapu Jagat bersama murid tertuanya Kiai Begawan. Amin. Ya, semoga kita mengharapkan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, dan
poin pentingnya adalah semoga mendapatkan hasil yang baik dan ada sesuatu yang didapatkan lagi lah, seperti itu ya. Coba kamera. Inilah proses persiapan untuk ritualnya yang kurang lebih dilakukan kurang lebih waktunya berapa lama Eyang? 1-2 jam. 1-2 jam. 1-2 hingga jam lebih. Sambil mencari sambil mandi petunjuk, moga-moga Kilo Doyo mau hadir di sini memberi petunjuk bagaimana. Ya ini sudah mulai melakukan ritualan, silakan ke topan samudra untuk menghindar ke sana dulu. Ya. Saya dengan Begawan Samin ini. Baik teman-teman, sementara waktu Eyang Sapu Jagat bersama murid tertuanya melakukan wiridan atau riado kurang lebih selama 1 hingga 2 jam, kita mengelilingi dulu sambil menunggu Eyang wirid. Kita mengelilingi ke area ke sana biar tahu semua pemirsa bahwa ini cukup luas juga hamparannya ya, cukup luas membentang juga hamparannya. Baik teman-teman, sementara kita menunggu Eyang Sapu Jagat dan Begawan Pak Amin melakukan ritual kurang lebih selama 1 hingga 2 jam, ada baiknya kita keliling dulu untuk melihat apa area di sini seperti apa, biar pemirsa juga tahu bahwa di sini memang cukup luas hamparannya juga. Dan boleh kamera kita ke tempat makam yang tadi agar mungkin ada sesuatu atau apa gitu yang bisa kita ambil. Nah, baik. Nah ini teman-teman, mohon maaf ini tidak bisa masuk ke dalam karena memang ada batasan-batasan tertentu. Inilah suasana di area pemakaman di area sini ya teman-teman ya. Tadi Eyang Sapu Jagat sudah mengatakan ada beberapa yang terkubur tapi hanya terdeteksi yang terlihat saja, maka dibentuk seperti ini, seperti ini teman-teman. Baik pemirsa, kita masih mengelilingi area mana. Cukup luas hamparannya. Baik teman-teman, sepertinya waktu sudah 2 jam lebih. Kita melihat ke sana lagi untuk melihat aktivitas Eyang Sapu Jagat yang sedang melakukan riado. Apakah sudah selesai? Mari teman-teman kita mengarah ke sana. Baik Eyang, setelah melakukan munajat atau wiridan yang lakukan kurang lebih 2 jam lebih tadi, apakah ada sesuatu yang ingin Eyang sampaikan? Ya insya Allah ini kan sebuah ilham ya.
Sebuah petunjuk yang saya munajatkan di sini lewat apa yang saya punya, yaitu memang ada petunjuk melalui Ki Lodoyo di sini lewat rohnya itu. Semoga-moga itu ya rohnya betul. Wong kita kan ya, aku kan sudah ngomong itu bisa ya kita ya percaya, tapi jangan diimankan untuk sini, karena itu kan urusannya kan gaib, masuk dalam wadah kasar. Maksudnya yang apakah membutuhkan mediator untuk kita masuki ke mediator tersebut, yang Ya insya Allah memang harus seperti itu, biar teman-teman yang di sini kan bisa melihat, pemirsa pun juga bisa melihat. Kalau untuk urusan gaib itu memang harus yakin ada, harus aku yakin ada, itu karena termasuk rukun iman ya. Tapi untuk bicaranya orang yang disurupi itu kita tuh percaya sedikit saja, karena dari kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang Islam harus sebenarnya itu gimana ya, dibilang wajib tidak percaya total. Karena apa? Karena petunjuk dari Rasulullah, dari para nabi, para wali itu tidak ada memberi petunjuk itu lewat kesurupan, itu tidak ada. Makanya kita sambil mengingatkan pemirsa semuanya, ya ada kruku teman di sini, kalau lihat di YouTube nanti pandangan ya Ki Sapu Jagat ya, ini ya itu ya bisa dibantah, boleh, wong manusia kan boleh membantah, boleh nganu. Itu kita sebagai orang beriman itu harusnya lihat dari tuntunan Rasulullah, karena dari zaman para nabi dan temurun sampai para wali, para ulama, para ambiya, mursalin itu tidak ada memberi wejangan pada umat dengan kesurupan, itu tidak ada. Makanya untuk kesurupan itu sebenarnya tidak bisa untuk dipertanggungjawabkan, apalagi sampai urusan akhirat. Untuk di dunia saja itu masih kita harus perlu pengkajian ulang, walaupun setelah kita peragakan nanti kelihatannya itu nyata, tapi kita hanya percaya sedikit saja, tapi jangan diimani. Nah, kecuali kalau yang memberi petunjuk para rasul, para nabi, kan kita harus mengimani. Makanya sambil kita mengingatkan untuk diri kita sendiri yang terus ini, dengan pemeriksa yang sering melihat untuk urusan-urusan perjalanan gaib ya, jangan terlalu fokus kalau dikena halusinasi tentang orang kesurupan. Nah, sebagai orang tua saya hanya mengingatkan saudara kita yang senang nonton YouTube ya, dengan apa yang saya riantui di sini, intinya jangan percaya mutlak tentang orang kesurupan. Walaupun itu kadang-kadang kayak petunjuknya benar. Karena jin pun kadang-kadang ya petunjuknya benar, tapi kalau kita turuti malah jadi tidak benar gitu loh. ujungnya bisa menyesatkannya ya gitu. Makanya yang penting sebagai ini kita ya wong sudah munajat di sini ya, kita buktikan kalau gaib itu juga ada, tapi nanti kalau yang kesurupan masuk dalam wadah mediator yang itu api Topan Samudra siapkan untuk itu, ya tetap Ki Sapu Jagat tetap akan melaksanakan sesuai dengan apa yang diminta kru-kru yang ada di sini. Ayo kita dimulai ya. Baik, yang mari. Jadi pemirsa, langkah selanjutnya kita akan melakukan mediasi, dan kami sudah menyiapkan dua orang wanita maksud saya, yang akan menjadi mediatornya. Kan kami sudah mempersiapkan dua orang yang ingin menjadi mediator. Untuk mempersingkat waktu, silakan Eyang boleh untuk dipanggil makhluk-makhluk yang ada di sini yang sudah dimasukkan, yang ingin dimasukkan kepada mediator kita. Baik Eyang. Ya bismillah, itu niatnya kita kan memang untuk membuktikan kalau gaib itu ada kan, yang akan menjalankan, tapi nanti kru-kru yang di sini itu jangan jadi pedoman. Yang penting kita lihat saja nanti lanjut ya. Ya. Ini baik yang mau yang lakukan. Baik yang. Bismillah. Bismillah.
ingsun tanjaling tetan suci kang amurpunan sesuk kang kawasa ngandika kun payaku sasejane ingsun dumadi dadi saciptan ingsun dumadi wujud ingsun saking kersaning Gusti kang amurpunan sir daya gaib daya sirku ana mata buku monya jodoh polawa satu kerajaan mata buku monya mata buku monya kun payakun mancing mancing Allahu Akbar. Sepertinya sudah masuk ya, Yang? Ya, itu silakan kalau mau ditanyai itu Topan Samudra, silakan mau ditanyai kalau Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan gitu ya. Ya. Baik. Kamera tolong ke sini. Teman-teman, ini sudah masuk ke tubuh mediator kita. Saatnya kita melakukan pertanyaan beberapa, mudah-mudahan ada pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini dengan siapa? Wilodoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kalau boleh tahu ini dengan siapa? Ini kalau boleh tahu yang seperti apa yang masuk yang? Apakah wanita, unsur lelaki atau dari? Kalau dilihat dari penglihatannya Eyang, ini yang masuk dari unsur seorang panglima Wilodoyo sendiri yang masuk ini. Kalau dalam bahasa batin ya, tapi kalau kenyataannya wallahu a'lam. Gitu ya. Baik teman-teman, kita coba tanyakan lagi. Maaf Ki, saya ingin bertanya, apakah benar ini dengan Ki Lodoyo? Iya, apakah benar ini dengan Ki Lodoyo, Mbah? Benar. Jadi teman, sepertinya dia paham dengan bahasa manusia tapi tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Makanya tetap kita masih kasih pertanyaan. Saya boleh tahu ini dengan siapa? Apakah langsung dengan Ki Lodoyonya? Bisa paham dengan bahasa yang saya sampaikan? Tidak sampai. Kalau begitu ini siapa? Ini unsurnya perempuan atau lelaki? Coba kamera tolong diperjelas lagi. Mohon maaf saya bertanya sekali lagi. Ini dengan siapa? Sepertinya yang dia tidak memberikan kejelasan. Oh, berarti raganya mungkin tidak kuat. Ini karena auranya terlalu besar. Kalau gitu saya keluarkan aja ya. Baik yang. Baik. Kembali ke asalmu. Oh, Akbar. Ya. Baik teman-teman, kita coba lakukan sekali lagi bersama Yang untuk memanggil makhluk yang ada di sini, sebab mediator yang pertama tadi sudah masuk goibnya tapi tidak bisa dimintai keterangan dengan jelas. Yang ini boleh silakan dipanggil lagi untuk kita lakukan pertanyaan atau kita kuak misteri yang ada di sini Yang. Baik. Masuk. Oh, ini maaf Ki Samudra, orang yang saya masuk ini dia tidak konsen. Jadi aura gaib itu mental. Maksudnya tidak konsen, belum bisa fokus dia untuk dimasukin tidak bisa para ini. makhluk itu. Karena yang untuk urusan seperti ini kadang-kadang kan memang ada syarat-syarat bisa masuk dan tidak semua orang kan terus bisa kan. Oh gitu ya. Tapi dari ini krumu yang ini, mediatormu yang ini pikirannya kacau balau. Coba kamu tanyai sendiri. Coba.
Assalamualaikum. Ngomong yang jelas dong, kamu dalam keadaan sadar ngomongnya. Assalamualaikum. Saya Ini kacung. masih sadar? Alhamdulillah masih sadar. Oh teman-teman, mohon maaf ini masih sadar, betul kata Eyang. Memang untuk melakukan ritual atau pemanggilan makhluk-makhluk gitu goib untuk dimasukkan ke dalam tubuh mediator memang harus butuh kejernihan, kefokusan dan ketenangan teman-teman. Nah untuk yang satu ini tidak bisa dimasukin ya Eyang ya, karena memang karena- tadi tidak fokus ya Eyang ya. Baik. Karena terus terang untuk urusan dengan yang itu kan tidak ada settingan apa kepura-puraan. Kalau memang ya, kalau enggak ya enggak. Gitu loh. Jadi ini bukan terus dilihat para pemeriksa kita merekayasa ini dan itu enggak. Kalau dengan Eyang pun siap ada pertanyaan pun dari pemeriksa siap menerima pertanyaan. Bahwa Untuk- memang Makanya aktivitas seperti ini memang original ya, original yang asli betul ya, kan. tidak ada Aku settingan pun gitu. ya juga enggak percaya dengan yang saya lakukan sebenarnya, tapi saya melihatnya. Tapi wong namanya gaib kan tetap gaib, tidak bisa gaib itu dilahirkan secara nyata tidak. Kalau nyata itu namanya doir, bukan gaib lagi. Kalau gaib tetap tidak bisa dilihat dengan nyata, karena ada unsur-unsur antara gaib dan nyata tetap tidak bisa bersamaan. Gitu ya, sudah kelihatannya gini, kita lihat ke itu makamnya para senopati yang ada di sini. Nanti siapa tahu bisa ada sinyal-sinyal untuk kedepannya, untuk kelanjutannya bisa ada ilham-ilham yang nanti dari tim sini bisa menerima hikmah yang lebih baik. Untuk langkah selanjutnya Eyang, apakah kita mau ke arah yang murid Eyang yang tadi masih Dia coba itu ada? dia masih mengeningkan ceprayo. Masih mengenai. Baik. Kamera tolong diarahkan. Ini masih Biar- ada Tak bangunkan dulu biar dia tidak, tak bangunkan dulu dia tidak kelanjuran oleh semeti. baik Eyang, silakan. Bangun. Sudah, yuk kita lanjut. Baik teman-teman, lanjutkan kita masih lanjut perjalanan menelusuri jejak-jejak peninggalan yang ada di sini. Teman-teman, Eyang sudah memasuki ke area pemakaman yang ada di dalam. Kita akan ikuti jejaknya Eyang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati kamera di sini ada cukup dalam juga jalannya. Nggak usah dibaca. Hati-hati. Eyang, ini yang Eyang bilang tadi, ini adalah pemakaman jejak-jejak apa yang bilang tadi, Para satria salah satu para satria yang pernah menjadi panglima-panglimanya pada zaman Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Yang boleh diceritakan sepengetahuan Eyang setelah berada di pemakaman ini Eyang? Ya ini kelihatannya sebagian besar gitu. Memang yang kan yang tidak ngomong. Ini ya ada cerita-cerita gini kan, orang-orang yang mungkin waktu itu kan ada hukumannya ya, tapi ya ada yang banyak orang-orang baik, karena itu semuanya itu kan dulunya itu memang prajurit dari pasukan Siliwangi. Memang ini kalau istilah sekarang mungkin sama dengan kodam. Kodam 7 Brawijaya kayak gini, kayak gitu. Apa kodam, kalau pokoknya rangkaian kumpulannya para tentara-tentara. Kalau dulu ini namanya kan prajurit candi dari sini gitu. Berarti yang ada di sini di bawah
pangerannya langsung ya, Oh, panglima. panglimanya langsung, Oh, kalau sekarang yang sih bernama Kilodoyo. Kilodoyo. Si kalau terkenal itu dia mempunyai ajian namanya macan loreng itu. Gimana yang? Dia mempunyai ilmu ajian macan loreng kalau gini. Dan ada kalau pasukannya Siliwangi kan ada macan hitam, ada macan putih, ada macan loreng itu. Kalau ilmunya kan seperti itu. Baik yang kita apakah masih ingin menelusuri ke arah sana? Kelihatannya sudah, yuk kita jalan aja. Coba kamera tolong di ini sekitarnya. Oh, sebentar kamera, saya melihat sesuatu, kucing ini. Eyang, dari tadi kita tidak ada kucing, tiba-tiba ada seekor kucing yang Ya, itu. apakah ini Nggak usah. kucing? Itu jejadian enggak usah diam. Oh, ya, ya, mari. Itu nanti hilang sendiri. Iya. Bismillah. Baik teman-teman, dikarenakan waktu yang sudah cukup larut malam, sudah 4 hingga 5 jam kita berada di sini. Kita akhiri saja sehubungan dengan waktunya yang sudah mepet mau pagi ya, mau hampir subuh ya. Kurang lebih di sini sekitar jam berapa ya ini? Maaf. Jam 4 lewat ya. Jadi kita akhiri saja. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan, Allah kita kasih kelancaran, rezeki, rahmat, sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan untuk menelusuri hal-hal yang selanjutnya yang kita akan kaitannya dengan yang berkaitan dengan Prabu Siliwangi. Baik teman-teman, saya pribadi Abi Topan Samudra mohon pamit bersama Eyang Sapu Jagat ya. Mohon pamit apabila ada kesalahan ucapan, kata-kata atau sikap yang kurang berkenan, tolong dibukakan pintu maaf karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan dari kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.